Pernah nggak kamu merasa dimanfaatkan karena terlalu baik? Kamu bantu teman kerja, tapi giliran kamu butuh bantuan, mereka hilang. Kamu ngasih harga teman di bisnis, tapi malah ditawar terus. Atau kamu selalu menjadi orang yang mengalah dalam hubungan, dan akhirnya kamu yang paling sakit. Hari ini kita akan bahas kalau terlalu baik bisa bikin kamu kalah, dan kamu perlu tahu batasannya sebelum semua terlambat. Kenapa menjadi baik bisa menjadi masalah? Karena kebanyakan orang berpikir jadi baik sama dengan disukai semua orang. Tapi kenyataannya, kebaikan yang gak punya batas justru bisa jadi bumerang. Mari kita bahas beberapa situasi umum. Yang pertama, susah untuk bilang tidak. Kalau kamu selalu bilang iya, padahal kamu sendiri lagi sibuk atau capek, lama-lama kamu kehilangan waktu untuk dirimu sendiri. Dan orang lain mulai menganggap kamu selalu bisa diandalkan. Ada beberapa orang mungkin benar-benar butuh pertolonganmu, tapi karena kebaikanmu, ada juga orang yang memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Dan ini semua terjadi karena kamu gak pernah menolak. Yang kedua, takut mengecewakan orang lain. Kamu lebih memikirkan perasaan orang lain daripada perasaanmu sendiri. Kamu rela ambil beban tambahan supaya orang lain gak marah atau kecewa. Tapi pada akhirnya kamu yang burn out. Yang ketiga, gak dihargai karena terlalu lunak. Dalam lingkungan kerja, orang yang terlalu penurut cenderung tidak dianggap pemimpin. Di bisnis, orang yang terlalu baik kadang dianggap bisa ditekan. Dan dalam relasi, kamu bisa dipandang sebelah mata karena kamu sering mengalah. Di dunia psikologi, fenomena ini disebut sebagai nice guy syndrome. Ini bukan cuma berlaku untuk pria, wanita pun bisa mengalaminya. Intinya, orang dalam sindrom ini berusaha keras untuk diterima dan disukai, sampai-sampai mereka mengorbankan nilai dan batas pribadinya. Ciri-ciri dari sindrom ini yaitu, yang pertama, selalu ingin menyenangkan semua orang, gak enak hati menolak, tapi jadi korban dari ekspektasi orang lain. Yang kedua, selalu menghindari konflik, lebih memilih diam padahal jelas dirugikan. Yang ketiga, merasa tidak enak hati untuk menegaskan diri sendiri. Mau menegur takut dibilang jahat, padahal yang dilakukan orang lain sudah kelewatan batas. Jadi solusinya apa? Solusinya kita harus bisa baik namun tegas. Kamu gak harus berhenti jadi baik. Di dunia ini butuh lebih banyak orang baik, tapi kamu perlu jadi baik yang tahu batas. Ada beberapa prinsip penting yang kamu harus pelajari untuk bisa menjadi baik namun tegas. Yang pertama, katakan tidak dengan hormat. Contohnya, maaf ya, aku belum bisa bantu hari ini karena ada deadline. Ini bukan egois, ini untuk melindungi dirimu dan prioritasmu. Yang kedua, tetapkan batasan yang jelas. Misalnya, kalau kamu buka usaha dan ada yang menawar, kamu bisa bilang, harga ini sudah fix ya, aku percaya kualitasku sepadan dengan harga yang kuberikan. Saat kamu tegas, orang justru respect. Yang ketiga, jangan takut membuat orang tidak nyaman demi kejelasan. Tegas itu bukan galak. Tegas itu jujur, jelas, dan tetap menghormati orang lain. Kebaikan tanpa ketegasan sama dengan kelemahan. Tapi kebaikan yang tegas adalah kekuatan. Yang keempat, latih assertiveness, bukan agresivitas. Assertive itu kamu menyampaikan kebutuhan dan perasaanmu dengan tenang, jelas, dan sopan. Beda sama agresif, yang menyerang atau merendahkan. Berikut ini adalah dua contoh respon, yang satu asertif, yang satu agresif. Nah, situasinya adalah kamu sedang makan di restoran dan makanan yang kamu pesan ternyata salah. Untuk yang respon pertama ini asertif, karena menyampaikan poin masalah dengan tenang dan sopan. Kemudian meminta solusi tanpa menyalahkan atau memarahi. Yang kedua ini menggunakan cara respon yang agresif, karena nada bicara yang keras dan menyalahkan orang lain. Kemudian tidak memberikan kesempatan untuk perbaikan dengan cara yang baik. Ingat, jadi baik itu bukan kelemahan kalau kamu tahu caranya. Tapi kalau kamu membiarkan orang lain menginjak kamu dengan alasan gak mau ribut, kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Mulai hari ini, coba kamu refleksi. Apakah kamu terlalu sering mengorbankan dirimu demi orang lain? Apakah kamu takut menolak karena takut kehilangan teman atau kesempatan? Atau apakah kamu merasa lelah jadi orang baik terus-menerus? Tulis pengalamanmu di komentar. Pernah nggak kamu merasa disakiti karena terlalu baik? Kalau video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman yang butuh mendengarkan ini. Dan jangan lupa like dan subscribe.